Oke, baik Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kepala Sekolah SMK SPP ya Pak? SMK Pertanian Pembangunan Negeri Bengkulu. Oh, Salah satu SMK yang nggak ada nomornya itu SMK. Kenapa nggak ada nomornya Pak? Nah itulah. SMK langsung, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Bengkulu, nggak ada nomornya. Salah satu sekolah yang nggak ada nomornya. Kalau ini. Negeri lain kan negeri 1, 2, 3 masuk. Di desa sekarang pertanian sini ya. Oke. Apa yang lagi jadi ini Pak? Yang jadi prioritas utama sekarang di SMK SPP apa Pak? Kami itu ada 2 jurusan, agraris tanaman perkebunan dan agraris tanaman pangan dan hortikultura. Yang satu lagi yang baru agribisnis perikanan air tawar. Jadi yang jadi untuk program keunggulan tanaman perkebunan. Oke. Itu yang terbaru itu berarti yang air tawar itu ya Pak? Yang air tawar, yang siswanya sedikit itu. Ya. Berapa siswa? Nggak ada lagi. Ya. Tapi kedepannya masih ada lagi diusahakan. Insya Allah, karena belum tutup. Oke, siap. Oke Pak. Kita lihat di SMK SPP kini jadi SMK PK ada Pak, Pusat Keunggulan. Ya calon ya. Calon apa sudah? Sudah. Ya sudah kan ya. Belum unggulnya. Oh iya, masih proses lah. Proses dalam menuju unggul di bidang agribisnis di Kabupaten Payang. Yang jadi unggulan jurusan yang mana Pak? Tanaman perkebunan. Perkebunan. Ya. Apa yang menjadi TEVA-nya? TEVA-nya pembibitan dan kultur jaringan. Itu untuk industri yang MOU-nya dari Agroberas Sejahtera di Bengkulu Utara. Di Bengkulu Utara. Dan GCN. Terus kemudian kita kerjasama dengan First Resources yang di Kalimantan. Itu dari segi penerimaan lulusan. Oh, itu untuk ini tracer study-nya ya? Tracer study. Penerimaan lulusannya, penerimaan tenaga kerja. Nah, kendalanya bukan masalah perusahaannya, tapi lulusannya nggak mau ke situ. Alasannya? Jauh, nggak ada tempoyak. Masih kembali lagi pada negeri asal. Berarti tidak bisa move on, Pak, dari negara asalnya. Ya. Oke Pak, dengan Bapak banyak sekali kegiatan. Nggak banyak, Pak. Santai, Pak. Iya, maksudnya di SMK, si SMK ini kan itu tadi pusat keunggulan. Terus ada beberapa permasalahan tadi itu ada satu jurusan di mana Bapak anggaplah tidak dapat siswa, ya? Ya. Tidak dapat siswa. Satu, itu ya, tanggung. Iya, satu kan tidak memenuhi kuota yang itu. Dan kalau nanti misalkan terus bisa berkelanjutan kan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan. Ini Pak, ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak. Selama ini dengan berbagai aktivitas atau target-target pembelajaran yang ada di SMK sini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi di setiap kasus yang merupakan dilema-dilema etika atau dilema pucukan moral yang sedang bergelut selama ini? Dilema apa yang dalam setiap kasusnya tuh yang paling banyak lah yang Bapak temui? Kalau berdasarkan etika moral nggak terlalu nggak ada ya. Nggak ada. Cuma kalau dari segi tanggung jawab itu masuk moral lah. Iya, masuk. Jadi dilemanya itu adalah kurangnya motivasi guru. Bagaimana cara kita mengatasinya? Karena kurangnya motivasi mengajar terus mengajar guru itu kan adalah susah kita memisahkan karena banyak hal. Pertama dari segi ekonomi, dari segi permasalahan di luar sekolah itu sendiri. Iya betul. Dan yang di dalam sekolah juga bikin masalah kan gitu. Makanya itu pemecahannya ya dari semua sisi. Dari segi ekonomi harus diselesaikan, dari segi di lingkungan sekolah juga harus diselesaikan. Itulah yang memerlukan jangka panjang untuk menyelesaikannya, bertahap. Iya betul. Iya. Berarti pada saat Bapak pengambilan keputusan itu, bagaimana cara menjalankannya? Ya putusan dari sekolah ya berdasarkan pertama adalah peraturan yang ada di sekolah. Aturan institusi itu kan ada. Mulai dari peraturan gubernur, mungkin dari pusat, dari kementerian gubernur, terus pindah ke Campin langsung ke sekolah. Jadi kita sesuai dengan aturannya. Jadi mengambil putusan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itulah yang harus kita jalankan di sekolah. Itu udah menggunakan aturan itulah ya. Tidak. Iya, nggak boleh melenceng dari situ. Dari itu ya, oke. Ya Pak. Nah ini ada pertanyaan satu lagi Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal? Ini kan kalau misalkan
kan setiap kepala satuan pendidikan pasti banyak dilema ya. Nah, iya, bukan ada masalah Ya lah gitu kan. Ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Jelaskan. Misal seperti gurunya tidak terlalu banyak mau terlibat, gurunya cuek. Pertama gini, tergantung kalau jadwal penyelesaian itu tergantung berat atau tergantung tingkatan masalah ya. Kalau masalahnya nggak terlalu berat, mungkin ya pada hari itu kita selesaikan. Kalau misalnya tingkatnya lebih tinggi, maka kita perlu proses, jadi perlu jadwal. Ini kita kan apa? Kita tahu masalahnya itu asalnya dari mana. Yang menyebabkan masalah itu apa? Kita harus tahu dulu. Ya tahu penyelesaiannya sudah apa. Jadi tergantung tingkat masalahnya. Kalau sedang atau ringan ya kita selesai pada hari itu ya. Kalau sifatnya agak berat, maka ada jadwal khusus karena kita perlu identifikasi masalah. Ini masalahnya sebabnya apa sih? Kalau tahu sebabnya, insya Allah kan pasti tahu penyelesaian. Siapa yang terlibat kayak gitu kan? Oke. Terus adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika terkait guru? Ya, adanya kerja tim. Misalnya kalau dia yang masalah dengan pembelajaran, ya di situ ada kurikulum, tim pengembang kurikulum di situ terlibat. Jadi penyelesaian masalah itu tidak harus semuanya dengan kepala sekolah, tetapi tim. Kita ada tim. Jadi kita bicarakan sama-sama dengan misalnya dengan masalah guru dengan siswa. Di situ ada tim-tim yang sudah kita siapkan. Artinya kita memang diskusi. Jadi keputusan bukan dari satu pihak, tapi keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yaitu kurikulum ya. Kalau di sekolah itu ya kurikulum sekolah, operasional sekolah. Oke, berarti semuanya ini ya Pak ya. Kompleksnya ya Pak kalau dalam memimpin sekolah menurut Bapak kompleks tidak? Nah, iya, kan Bapak pernah merasakan jadi guru tuh, sekarang menjadi kepala sekolah. Oh, sekolah kompleks. Jadi kompleksnya apa Pak? Jadi kepala sekolah itu apa ya? Itu selain sebagai tugas tambang juga dia itu harus bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat di pendidikan. Bedanya dengan guru, tahunya kita ngajar, memperoleh siswa. Kalau kita memperoleh semuanya dari pemerintah, lingkungan, masyarakat, terus guru yang di dalam, ya kan siswa, keuangan dan sebagainya lebih kompleks. Kalau guru tahu saja mencapai program semester, kemudian apa ya, mengajarkan, memberi nilai dan sebagainya itu sebatas itu. Kalau kepala sekolah ya banyak. Kemudian kepala sekolah intinya itu menempatkan bahwasanya aturan itu nomor satu. Walaupun kadang-kadang penerapannya tidak harus sesuai dengan apa yang sikot lah ya. Lebih kompleks mas sekolah. Di situ emosionalnya terlibat, kemudian bagaimana kita memisahkan tidak berpihak, netralitas itu penting. Jadi lebih kompleks mas sekolah. Tidak hanya bisa, oh ini mendapat SK, belum tentu SK kepala sekolah, tapi harus diterapkan tanggung jawabnya. Dia memimpin semua orang, mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu menempatkan diri tengah-tengah, lebih kompleks dibanding guru biasa. Guru tahunya hanya ngajar, menyiapkan program pengajaran, belajar, mengajar, memberi nilai, sudah pulang. Membimbing siswa di kelas sudah. Itu kan Pak, kalau di dalam pembelajaran di guru penggerak tuh Pak, guru kan termasuk pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Nah, menurut Bapak sebagai kepala sekolah tuh pemimpin pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan target kurikulum yang ada di sekolah, hendaknya seorang guru seperti apa Pak? Guru itu fasilitator dan motivator. Artinya bukan guru itu kalau mengajarkan ada guru, kalau secara kurikulum guru itu sebagai fasilitator, motivator, menjembatani antara siswa tersebut dengan dirinya, dengan kawannya untuk belajar di kelas. Ini kita ngobrol dengan Pak Bambang selaku Kepala Sekolah SMK SPP
Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Bengkulu. Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Bengkulu. Nggak ada nomornya kalau Oh ya, nggak pakai nomor. Oke. Tadi terkait kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Kalau yang namanya dalam satu satuan pendidikan sebagai seorang pemimpin pasti banyak lah ya Pak. Kasusnya banyak sekali. Berarti tadi adalah solusi yang disampaikan oleh Pak Bambang adalah kita mengidentifikasi permasalahan dulu sehingga kita bisa melakukan solusi-solusi berikutnya dan siapa saja yang kita mau menyelesaikan masalah harus tahu akar masalahnya apa. Terkait dari siapa saja yang terlibat. Ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah pertama identifikasi akar masalahnya apa. Apa penyebab masalahnya? Ya kan? Jadi adalah langkah-langkahnya, prosedurnya itu. Itu ada masalah, harus tahu akan masalahnya penyebabnya apa. Anak malas, belum tentu dia bodoh, kan gitu. Malas itu harus ada penyebabnya apa. Tahu penyebabnya kita harus berarti nanti ketemu solusinya. Oh, ada masalah, identifikasi masalah, baru ketemu solusi. Identifikasi lah intinya ya Pak ya. Jadi kita tidak buru-buru harus mengambil sebuah keputusan atau kebijakan sebelum kita tahu dulu masalahnya itu apa sih, identifikasi apa itu. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Bambang atas banyak sekali ilmu yang disampaikan kepada saya sebagai seorang CGP yang nantinya mungkin akan menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas tentunya Pak. Karena terutama itu yang bagaimana kita keberpihakan terhadap murid, memberi solusi-solusi yang bagus pada permasalahan-permasalahan pada siswa. Demikian kegiatan kita hari ini bersama Pak Bambang. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Amin.